Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan NIM 4202151004 dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem regulasi manusia. Di sini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Literasi Data dengan dosen pengampu Bapak Juni Ester. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu sistem regulasi manusia. Sistem regulasi pada manusia terdiri atas sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan indera. Sistem saraf bekerja cepat dalam menanggapi perubahan, sedangkan sistem hormon bekerja lambat dalam reseptor rangsangan dari luar. Sistem saraf. Fungsi sistem saraf pada manusia sebagai berikut: mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja, menerima rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. 1. Sistem atau jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Tiap neuron atau sel saraf terdiri atas badan sel saraf, cabang dendrit, dan cabang akson. Cabang-cabang inilah yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan. Di bawah ini ada beberapa gambar, ada 2 gambar mengenai yang membentuk jaringan saraf. Yang kedua, sel saraf neuron. Terdapat 3 macam sel saraf. Yang pertama itu sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Sel saraf penghubung, di mana di sini merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Ketiga itu ada gerak refleks. Gerak refleks melalui jalan pendek, yaitu diawali dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh reseptor ke konektor, ke pusat saraf. Impuls tersebut selanjutnya diterima sel saraf konektor tanpa diolah oleh otak. Kemudian tanggapan dikirim oleh saraf motor menuju ke efektor. Jalannya impuls pada suatu kegiatan refleks disebut lengkung refleks. Yang keempat itu ada susunan sistem saraf. Sistem saraf pusat ini merupakan atau terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Seluruhnya aktivitas tubuh kita dikendalikan oleh sistem saraf pusat tersebut. Otak kita itu berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam tubuh. Yang selanjutnya itu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem hormon, di mana di sini ada 1 jenis sistem hormon. Jenis yang pertama itu kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar epifisis, yang ketiga kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yang keempat kelenjar timus, yang kelima kelenjar anak ginjal, yang keenam kelenjar Langerhans atau pankreas. Yang ketujuh kelenjar kelamin, yang kedelapan kelenjar pencernaan. 2 itu ada fungsi sistem hormon manusia. Selain sistem saraf, terdapat sistem kelenjar di dalam tubuh yang ikut menentukan keseimbangan dan regulasi, yaitu sistem hormon. Hormon merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh dalam konsentrasi kecil yang dapat menimbulkan efek fisiologis pada organ target. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin tubuh dan ditransportasikan dalam aliran darah.
Oke, baiklah. Sekian pemaparan materi saya mengenai sistem regulasi pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.